Yang kami hormati Bapak Presiden yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Menko, yang kami hormati Ibu Menteri, Menteri Tenaga Kerja, ya. Bapak Ibu anggota Balik yang kami hormati, pertama kami menyampaikan rasa senang kami. Mengapa rasa senang, Pak Menko? Selama ini kami hanya mendapatkan informasi bahwa ada Perpu Undang-Undang Cipta Kerja. Belum tahu wujudnya seperti apa, baru kali ini kami mendapatkannya. Selain senang, kami juga kaget-kaget juga, sebab masa sidang ini sudah mau berlalu. Tapi ihwal Perpu ini belum ada juga tindak lanjutnya sesuai dengan mekanisme konstitusi. Maka di ujung masa sidang ini kami diberitahu tadi pagi bahwa nanti jam 3 ada rapat di Balik untuk membahas, mendengarkan keterangan pemerintah. Padahal kami sudah ada agenda Pak Ketua jam 3, tapi karena pentingnya agenda ini, maka agenda partai kami tinggalkan Pak Menko. Kami bertiga sengaja tidak mengikuti kegiatan partai dan diutus oleh Ketua Umum untuk mendengarkan keterangan pemerintah mengenai Perpu Undang-Undang Cipta Kerja. Ini bukan basa-basi Pak Ketua, memang kami ada kegiatan partai jam 3 tadi di Hotel Sultan. Untung di Jakarta Pak Ketua, coba kalau kegiatan kami di Bali maka absenlah kami dalam rapat yang sangat penting ini. Yang kedua, setelah mendengarkan dengan seksama penjelasan yang disampaikan oleh pemerintah, kami sungguh memahami. Dan apa yang disampaikan sebetulnya kami juga sudah pahami. Meskipun demikian, kami tetap konsisten dalam menyikapi Undang-Undang Cipta Kerja ini. Undang-undangnya saja dulu kami tolak, apalagi Perpu. Kan tidak mungkin undang-undangnya tolak, Perpu yang lebih dahsyat lagi kita setujui. Maka tentu kami akan mengambil posisi untuk tetap konsisten pada sikap menolak substansi yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian Mahkamah Konstitusi telah menyatakannya itu secara formal dan saat ini dihidupkan kembali. Dalam pandangan kami, kalau formalnya saja sudah dibatalkan, apalagi substansinya. Kan tidak mungkin formalnya dibatalkan, substansinya hidup.
Oleh sebab itu, kalau alasan tadi dengan tegas disampaikan oleh pemerintah demi ada kepastian hukum, maka tentu iya. Demi kepastian hukum, maka masalah ini harus secepatnya diselesaikan. Hanya kami ingin mendapatkan penjelasan Pak Ketua Pemerintah, Mahkamah Konstitusi kan sudah memerintahkan supaya rancangan undang-undang yang dulu pernah kita bahas kemudian menjadi undang-undang itu, Mahkamah Konstitusi perintahkan, tolonglah ikuti tahapan-tahapan dan prosedur pembahasan undang-undang itu. Dan kami menunggu. Tentu saja kami pada saat ada putusan MK, kami senang sekali bahwa itulah yang kami tunggu. Dan kami yakin sekali bisa kita selesaikan. Tetapi tunggu punya tunggu, tidak kunjung datang dia. Bukannya rancangan undang-undang yang baru yang diajukan oleh pemerintah untuk merevisi aspek formalitas pembentukan undang-undang Cipta Kerja, tapi malah pemerintah mengajukan Perpu Undang-Undang Cipta Kerja. Kami mohon maaf Pak Ketua, benar-benar merasa terpukul. Tega betul pemerintah ini mengkhianati konstitusi kita. Ikutlah konstitusi ini. Hargailah konstitusi kita. Hargailah Mahkamah Konstitusi. Saya sangat yakin kalau apa yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi dilaksanakan oleh pemerintah, yakinlah mungkin apa yang disampaikan oleh pemerintah sudah bisa kita atasi dan apa yang menjadi tujuan pembentukan undang-undang Perpu Undang-Undang Cipta Kerja ini akan selesai juga. Tetapi ini tidak terjadi demikian. Pemerintah mengabaikan ini dan mengajukan Perpu Undang-Undang Cipta Kerja. Mungkin Bapak Menko, Bapak Presiden merasa, ya sudahlah toh teman-teman di DPR itu sudah di bawah kendali semua dalam tanda kutip. Mungkin saja. Tapi konstitusi kita kan tidak demikian Pak Ketua. Kami kan ada juga. Kecil memang kami, tapi tolonglah juga bukan soal kaminya, konstitusinya lah. Perintah MK juga simpel kok. Bahaslah rancangan undang-undang ini dengan melibatkan partisipasi publik dan sebagainya. Tidak begitu sulit juga. Pasti bisa. Oleh sebab itu Pak Ketua, selain aspek yang tadi saya sampaikan, tentu juga kami mempersoalkan aspek ya kebutuhan mendesaknya itu apa. Kalau kebutuhan mendesak yang disampaikan oleh Bapak Menko tadi, Pak Ketua, tidak mendesak-mendesak amatlah. Bisalah kita selesaikan melalui mekanisme biasa. Apakah ada ancaman krisis? Pemerintah selalu menjelaskan kondisi kita baik adanya. Ya kalau begitu kok tiba-tiba ada Perpu. Padahal Perpu kan ada alasan yang mendesak, yang tidak bisa diatasi oleh undang-undang yang ada. Maka perlu dibuat undang-undang baru melalui mekanisme Perpu ini. Maka kami melihat tidak ada argumentasi yang masuk akal dari pemerintah untuk menerbitkan
Perpu Undang-Undang Cipta Kerja ini. Alasan mendesak yang dikemukakan tidak kami temukan. Yang ada adalah pelecehan terhadap parlemen oleh pemerintah. Yang kedua, kalau memang pemerintah punya niat untuk mengatasi masalah yang dikatakan mendesak itu, masalah itu juga bisa diselesaikan dengan mengikuti apa yang menjadi perintah Mahkamah Konstitusi. Saya yakin tidak 1 minggu kita selesai itu. Tetapi pemerintah tidak melakukan itu. Oleh sebab itu, Pak Ketua, fraksi Partai Demokrat dengan ini menyatakan menolak Perpu Undang-Undang Cipta Kerja ini. Sehingga tentu kami tidak ikut mengambil bagian dan bertanggung jawab terhadap akibat dari pembentukan Perpu Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Cipta Kerja yang berasal dari Perpu yang menurut kami cacat secara konstitusi. Itu saja yang ingin kami katakan. Mohon maaf apabila sikap kami ini berbeda dengan apa yang menjadi kehendak pemerintah dan juga keinginan teman-teman sekalian. Tentu alasan ini tidak semata-mata soal aspek konstitusi yang kami sampaikan. Isinya, substansinya, itulah yang menjadi alasan utama kami. Sungguh menyakitkan untuk rakyat Indonesia. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Beni.